Oke guys, di tutorial kali ini kita benerin apa ya, perpindahan. Kemarin kan patah-patah. Nah, untuk mempersingkat video kita, aku udah buatin kodenya. Ntar aku jelasin. Kodenya nanti aku taruh di bawah deskripsi video. Aku taruh di Google Drive. Ntar kalian tinggal copy, terus taruh di C Sharp kalian, kode C Sharp kalian. Nah, yang aku ganti apa? Kita masuk ke player controller. Nah, oke, player controller yang dipakai di kapsul ya, di sini nih. Itu yang ku ganti. Jadi ada yang ku tambahin. Large speed ini udah nggak dipakai lagi. Oke, terus kita tambahin ini public code current dong. X dong, gitu. Biar apa ya, beda. Karena ada current X lagi, itu aku tambahin dong biar beda. Nah, terus ku ganti di bagian ini. If desired yang ini. Yang lama yang ini, dua ini, target posisi sama ini, itu ku komen. Komen aja, takutnya ntar kita pakai lagi. Nah, ini komen. Nah, yang ku tambah ini sama ini. Nih, jadi di sini ada current X. Nah, si current X ini akan berubah sesuai current X dong. Nah, fungsinya apa? Kalau yang ini, itu fungsinya, bentar. Enggak, yang ini. Yang ini juga tambahan nih baru. Yang ini tuh buat ngehalusin. Jadi nggak patah-patah. Ntar kalian bisa bedain lah sama video sebelumnya. Nah, kalau yang ini itu tuh biar bisa nih, aku tunjukin fungsi yang ini. Nah, sebelumnya kalian itu tuh pas ngeplay mungkin ada yang kayak gini nih, ah ini kok kurang tengah ya, gimana cara tengahnya? Kalian ke sini terus kalian ubah-ubah nggak bisa karena ini udah kesambung sama karakter controller, terus karena ini dipanggil di update, jadi dia tuh udah kalian rubah udah sebenarnya, cuman karena ke update setiap detiknya itu kalian itu berubah lagi ke posisi awal. Nah, oleh karena itu aku tambahin fungsi ini current X. Nah, kalian itu bisa ganti X-nya, kan yang dirubah ini X-nya, nih X-nya nih. Kalian bisa ganti di sini. Eh, misal tadi kan 0, berarti coba 1. Nah, kalian bisa rubah di sini. Nah, aduh kurang tengah lagi. Oke, kita mungkin 0,5. Nah, nah tuh udah pas tengah. Tuh, udah bagus. Biar kita cepetin lagi biar kelihatan. Nabrak. Oke. Aduh, pencet. Nah, udah ya. Oke. Set. Oke guys, lanjut. Nah, terus kan kita udah ngesmutin jalannya ya tadi mana? Udah smooth ya. Ntar kalian bisa atur-atur lagi lah. Nah, sekarang kita akan buat kalau nabrak tuh keluar menu. Nah, biar kelihatan di game dulu aja. Terus kita buat di UI, panel UI ini. Itu cari panel. Terus, nah, ntar agak buram gitu nggak apa-apa. Itu kalian bisa ganti color nih. Bisa ganti. Nah, di sini bisa kalian ganti di situ. Ini apa sih namanya? eh opacity ya, opacity-nya di sini. Kalau mau nggak terlalu terlihat di semakin ke nol semakin hilang opacity-nya. Kalau makin tinggi ya putih gitu. Kita buat agak ini aja lah, agak buram gitu. Nah, segini atau hitam. Enggak sih, gini aja. Terus di dalamnya kita akan buat button. Kita cari button. Nih, oke, import. Kita nggak apa-apa. Oke, dan nggak usah ini. Oke, terus kita copy 2 kali. Kita kesin ke 2 dimensi. Pencet 2 kali buttonnya. 2 kali lagi biar, aduh, terlalu besar ini. Nah, ini. Terus kalian pindahin yang satu. Ini bawahnya nih. Nah, terus kalian ganti nama yang ini jadi apa? Restart ya. Restart. Kalau yang ini
quit atau exit. Ya, kalian bisa tambahin juga di atasnya di sini nih game over atau apalah, atau kok ntar game over di sini terus ini total koin gitu boleh ntar. Kita tambahin dulu game over, mungkin teks, kasih teks Smash Pro. Oke, di sini. Terus aduh. Oke, kita pindahin ke atas. Oke, ganti game over. Kalian juga bisa ubah-ubah itunya di sini ya, fontnya. Di sini cuman ada ini, pun kalian bisa apa ya? Bisa import-import sendiri. Tinggal taruh-taruh di sini font material. Ini juga tengah bagus. Oke, mau ganti colornya di sini. Ya boleh. Terus ini memang ini dong ya, bebas. Ya belum ke import, udah ya gitulah. Nah, si panel ini ntar kita buat off. Nah, ntar dia on ketika player nabrak sesuatu atau nyawanya udah habis gitu. Nah, untuk itu kan kalau sekarang ketika nabrak tuh nggak jadi apa-apa. Mana nih? Kita cepetin kapsul. Kecepatan. Aduh. Nah, gak jadi apa-apa karena ntar kita tambahin ketika ini sama ini tabrakan akan memanggil satu fungsi atau apalah gitu. Nah, cara awalnya kita ke tiles, ke prefab, masuk prefab nih. Nah, di benda-benda ini kita tuh tagnya kita ganti biar apa ya, biar jelas lah, kita kasih nama lah, ibarat kita kasih nama kalau player nabrak sama objek yang punya nama kayak gini, nah ntar terjadi apa gitu, kita kasih nama apa ya, obstacle save. Oke, balik lagi ke sini, tagnya kita ganti obstacle, ini juga kita ganti obstacle. Terus udah ke tiles lagi. Nah, dan udah ganti belum? Oh, udah. Kita ganti ke sini. Ini juga tiles yang mana ini? Ini oke. Ini ganti obstacle. Ini juga ganti ke obstacle. Terus ini juga. Oh, ini enggak ada. Oke, oke. Oke, save. Bentar. Oke. Terus kita ke script, buat satu script baru. Namanya player manager mungkin. Oke. Masuk. Oke. Nah, di player manager ini kita ntar buat dua variabel. Pertama public static. Static tuh buat apa? Biar nilainya tuh bisa dirubah-rubah ketika kita mau manggil kode di kode lain gitu. Ntar aku tunjukin. Bolehan. Aduh, mantap. Game over. Terus public game object game over panel. Nah, ini ntar panelnya yang kita taruh di sini gitu, oke? Terus di awal-awal game si game over ini tuh sama dengan, bukan terus sih. Kalau terus ntar
jangan false, awal-awal false. Terus diupdate ketika gamenya udah game over, maka maka time scale sama dengan 0. Oke. Terus ketika 0, game over panel set active true. Oke. Nih di sini akan ku jelaskan. Time scale 0 itu apa? Time scale 0 itu artinya gamenya itu FPS-nya 0 atau berhenti. Jadi gamenya ntar ke pause gitu. Terus game over panel set active true itu apa? Nah, set active true itu di sini nih. Terus nih di sini. Kalau ini true, ini artinya dicentang, artinya nyala gitu. Oke, teman-teman. Aduh. Terus, nah kalau pas eh, biar jalan lagi, kita taruh di sini time scale sama dengan 1. Oke. Kita save dulu, terus kita buat satu kode lagi. Bentar, atau kita buat langsung itu ya, panggil di player controller. Oke, kita buat aja satu itu dulu, satu game object. Terus kita masukin player manager ke dalamnya. Overplay panel itu panelnya kita taruh sini, Canva ya. Terus oke. Next. Nah, kita ke player controller. Mana ini ya? Oke, kita ke player controller. Kita mungkin buat paling bawah itu. Kita pakai on collision enter mungkin. Atau apa ya? On collider hit aja. Kita buat private biar karena nggak perlu dipanggil-panggil. Void on duh, on controller collider hit. Nah tuh. Nah, ini artinya ketika collider tuh objek lah. Objek saling bertabrakan, ntar jadi apa? Nah, di sini if hit transform tagnya apa tadi? Tackle ya. Di sini. Tag sama dengan nama tag. Kita membuat satu itu lagi baru, string ya. Public string nama tag biar bisa kita rubah di itu di luar obstacle kalau nggak salah ya. Oke, balik lagi.
Terus kita manggil variabel dari player manager di player control karena tadi udah static. Itu tinggal gini. Tinggal nulis lagi nama kodenya. Player manager game over. Nah, kita manggil si game over ini karena static nih ya. Game over sama dengan true nggak sih? True. Kok false? Emang awalnya false. Oke, jadi true. Oke, bener-bener. Oke. Jadi kita save. Oke, kita cek lagi di apa tadi? Di kapsul. Namanya obstacle udah bener. Belum kita cek detailsnya. Oh, ini tag obstacle lo gede obstacle-nya. Ih, salah ini. Antek-antek. Mana ya cara ngopinya? Oh, ini nih. Tulis aja lah. Keluar kapsul O-nya gede. Obstacle. Oh, obstacle. Kita coba. Apakah berhasil, kawan-kawan? Oke. Kita kencengin dikit. Kecilin aja lah. Apakah berhasil? Terus, oke berhasil. Tapi buttonnya masih kosongan. Oke, kita akan buat kode untuk buttonnya. Kita ke script buat panel manager boleh namanya. Panel manager masuk. Oke. Kita buat satu variabel lagi, public string lagi, string nama apa sih namanya? Nama scene. Oke. Terus ini sebenarnya nggak perlu, kita bisa hapus. Terus kita buat public biar bisa dipanggil, public void play dong kak. Terserah sih, aku sering namain kayak gini biar apa ya, biarin nggak eh, biar nggak sama kayak apa sih, bukan metode, fungsi lain. Kadang-kadang nih kalau kita punya fungsi yang sama terus tuh statik tuh kadang-kadang error gitu, makanya aku suka ngasih nama aneh-aneh gitu. Oke. Nah, terus di sini kita pakai scene manager. Nah, kalian kalau mau pakai scene manager kalian harus ini dulu ya, harus nge-import nih using Unity Engine scene manager. Ntar baru kelihatan ininya, fungsinya. Scene manager load scene-nya nama scene. Biar kita bisa rubah-rubah di depan. Terus kita buat satu fungsi lagi. Public void exit. Males main. Nah, itu mungkin karena udah males main mau exit gitu. Terus kita bisa pakai application quit. Bentarnya udah keluar dari aplikasi HP. Kita coba. Kita bisa taruh di event system boleh. Mana ya? Panel
atau player manager terserah sih, atau kalian mau buat satu lagi juga nggak apa-apa, event misal. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak juga nggak apa-apa, tapi kalau mau beda, mau biar nggak pusing, bisa aja buat lagi event gitu. Tapi kalian kalau mau pakai, kalian taruh sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya udahlah ya, taruh sini terus apa ya? Namanya tadi panel manager, nama scene-nya, nama scene tuh scene kalian ya. Nah, sampel scene ya. Waduh, kita ganti dulu lah. Level 1. Oke. Nah, sebelum ntar aku tunjukin lah. Ntar pasti awalnya nggak jalan. Nah, aku tunjukin. Nah, ini kan level 1 kita copy. Event kita taruh sini. Terus ke Canva, ke button. Kita nyalain dulu Canva-nya. Nah, kenapa buttonnya itu nggak jalan? Ya karena belum di insert, belum dikasih fungsi apa ketika ini dipanggil. Nah, cara panggilnya gimana? Di sini ada tulisannya on click. Karena pencet button terus ya ada fungsi on click. Tambahkan. Terus kalian ambil yang ada kodenya tadi. Event kan tadi. Event tarik taruh sini. Terus cari fungsinya. Panel manager cari ke reply dong, Kak. Nah, terus si button ini tambahin juga, tarik lagi si event, terus ke eh, masukin malas main, exit. Nah, kita save, kita matiin dulu. Oke, kita mulai. Oke, wah ini kosongan semua nih, jelek banget itunya, randomnya. Kita cepetin, tabrakan tuh setak. Oke, nah, oh udah jalan, harusnya nggak jalan sih. Nah, harusnya tuh nggak jalan tuh ketika dipencet. Kenapa jalan? Apakah udah di sini? Oh, belum. Harusnya kalian taruh sini dulu ini. Si apa sih? Scene. Kalau kalian ada yang error kayak gitu, kalian harus taruh ini. Levelnya ke scene build. Taruh sini. Level 1. Ntar biasanya jalan dengan normal. Kayak gitu. Oke.